Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walida Amalia Pulungan, Prodi PAI Ekstensi semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang desain pembelajaran ilmu tafsir kelas 6. Kompetensi dasar atau KD dari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. 1. Menghayati ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua, menunjukkan sikap responsif, disiplin sebagai implementasi pengetahuan Makkiyah dan Madaniyah di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerapkan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Yang keempat, menalar secara mandiri ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah di dalam Al-Quran. Dan selanjutnya, indikator dari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Yang pertama, merenungkan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Dan yang kedua, mengamati Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang ketiga, menanyakan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Dan yang keempat, memahami Makkiyah dan Madaniyah di dalam Al-Quran. Dan yang kelima, berdiskusi Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang keenam, pendalaman karakter Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Dan yang ketujuh, menyimpulkan Makkiyah dan Madaniyah di dalam Al-Quran. Dan yang kedelapan, berlatih memahami Makkiyah dan Madaniyah di dalam Al-Quran. Tujuan dari materi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran, sebab pengetahuan mengenai tempat turunnya ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkan dengan tafsiran yang benar. Sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafaz, bukan sebab yang khusus. Berdasarkan hal itu, seorang mufassir dapat membedakan antara ayat yang nasih dengan yang mansyukh bila di antara kedua ayat tersebut terdapat makna yang kontradiktif yang datang kemudian, tentu merupakan nasih yang terdahulu. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan dalam metode dakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri. Memperhatikan apa yang dikehendaki oleh situasi merupakan arti paling khusus dalam retorika. Karakteristik gaya bahasa Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran pun memberikan kepada orang yang mempelajarinya sebuah metode dalam penyampaian dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan kejiwaan lawan berbicara dan menguasai pikiran dan perasaannya, serta menguasai apa yang ada dalam dirinya dengan penuh kebijaksanaan. Dan yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwa, baik dalam periode Mekah maupun Madinah. Sejak permulaan turunnya wahyu hingga ayat terakhir diturunkan Al-Quran adalah sumber pokok bagi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Dalam pengertian lain, Makkiyah merupakan ayat atau surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah,
Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Ciri-ciri dari surah atau ayat Makkiyah: yang pertama, surah Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat pendek. Yang kedua, surah Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Yang ketiga, setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat sajadah. Yang keempat, setiap surah yang di dalamnya terkandung lafaz kalah. Lafaz ini telah dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surah. Ciri-ciri dari surah atau ayat Madaniyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayat dan surahnya panjang-panjang. Yang kedua, ungkapannya tenang, cenderung prosais. Yang ditujukan adalah akal pikiran. Yang ketiga, banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama. Manna Al-Qattan dalam kitabnya berjudul Mubahis Fr Ulum Al-Quran mengatakan bahwa surah Madaniyah ada 20 surah, antara lain yang pertama Al-Baqarah, yang kedua Al-Hujurat, yang ketiga Al-Imran, yang keempat Al-Hadid, yang kelima An-Nisa, yang keenam Al-Mujadilah, yang ketujuh Al-Maidah, yang kedelapan Al-Harj, yang ke-11 At-Taubah, yang ke-12 Al-Jumu'ah, yang ke-13 An-Nur, yang ke-14 Al-Munafikun, yang ke-15 Al-Ahzab, 16 At-Tolak, yang 17 Muhammad, yang ke-18 At-Tahrim, yang 19 Al-Fat, yang ke-20 An-Nas. Adapun surah-surah Makkiyah berjumlah 82 surah, sedangkan 12 surah sisanya merupakan surah-surah yang diperselisihkan apakah masuk kategori Makkiyah atau Madaniyah. Perselisihan ini disebabkan oleh perbedaan pandangan di kalangan ulama dalam menyikapi perbedaan riwayat tentang status surah tersebut. Surah-surah yang diperselisihkan itu telah diuraikan oleh As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan sebagai berikut. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Qadar, ketiga Ar-Ra'd, keempat Al-Bainah, yang kelima Ar-Rahman, keenam Az-Zalzalah, ketujuh As-Saff, 8 Al-Ikhlas, 9 At-Taghabun, 10 Al-Falaq, 11 Al-Mutaffifin, yang ke-12 An-Nas. Kuis tentang materi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran, yaitu mengapa penting mempelajari ilmu Makkiyah dan Madaniyah? A. Membantu dalam penafsiran Al-Quran. Yang B. Memudahkan pelajaran. Yang C. Menerapkan ilmu tauhid. Yang D. Memperjelas hadis. Dari pertanyaan tersebut, dari materi yang saya jelaskan, kita dapat menjawab pertanyaan tersebut, yaitu jawabannya adalah A. Mempermudah penafsiran Al-Quran. Baiklah, demikian hasil materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu berasal dari diri saya sendiri. Jika ada kata-kata saya yang benar, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.